Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru, salam dan bahagia. Tentu kita tahu bahwa setiap siswa dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang hidup dan tinggal di pinggiran sungai, di pinggiran hutan, di pinggiran pegunungan, pedesaan, perkotaan, dan lain-lain. Oleh karenanya, melalui demonstrasi kontekstual ini, izinkan saya menguraikan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang salah satu dasar pendidikan anak, yaitu kodrat alam. Agar dapat memahami kodrat alam masing-masing siswa dan bagaimana memberikan pengalaman belajar sesuai di mana siswa hidup dan tinggal. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Pendidikan atau tuntunan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengembangkannya, agar akal budi siswa terus berkembang sesuai kodrat alamnya. Maka kita sebagai pendidik dapat merencanakan pengembangan kemampuan berpikir mereka. Melihat siswa sebagai salah satu individu yang utuh, bagian dari masyarakat serta lingkungannya, menjadi keharusan bagi tumbuh hidupnya siswa. Oleh karenanya, siswa sebagai individu yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari lingkungannya, berhak mendapat tuntunan yang tepat sesuai dengan lingkungan tempat mereka berada, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seorang siswa yang dilahirkan dengan kodrat alam pedesaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan pedesaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun siswa untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan di mana mereka berada. Misalnya, siswa yang hidup di daerah pinggiran sungai mendapat wawasan mengenai bahaya yang mengancam ekosistem sungai dan melakukan diskusi bersama untuk menemukan berbagai cara memelihara dan menjaga sungai, seperti mulai dari diri untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai. Siswa mendapat pengetahuan akan bahaya sampah plastik jika dibuang ke sungai dan bagaimana cara menanggulangi atau mendaur ulang sampah anorganik seperti plastik. Kita pendidik sebaiknya membantu mendekatkan siswa dengan konteks kehidupannya, bukan sebaliknya, menjauhkan mereka dari konteks kehidupannya. Begitupun dengan karakteristik perkembangan belajar yang ada pada siswa, seperti gaya belajar. Maka tantangannya kita sebagai pendidik perlu memiliki kepekaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi karakteristik perkembangan belajar siswa, agar segala kodrat dan karakteristik perkembangannya mendapat tuntunan yang tepat dan dapat membantu mereka mencapai selamat dan bahagia. Sebagai pendidik, kita dapat menggunakan pendekatan atau model pembelajaran sesuai karakteristik potensi siswa atau membantu mereka mengembangkan kekuatan kodratnya melalui pendekatan pembelajaran saintifik atau kontekstual dengan model pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa melalui diskusi diberikan kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuannya. Pembelajaran ini dimulai dengan kegiatan mengamati terkait permasalahan di lingkungan tempat mereka berada, kemudian membangun dan merumuskan pertanyaan untuk dicari solusinya, melakukan eksplorasi dan mengomunikasikannya. Sebagai inspirasi untuk mendapat gambaran bagaimana siswa dituntut dengan difasilitasi dan dibimbing untuk membangun pengetahuannya sendiri, mari kita simak video pendek berikut ini. Berdiri, beri salam. Dampak sampah plastik bagi lingkungan. Tahu kan sampah plastik? Tahu ya, setiap hari kita berbulan, setiap hari kita ketemu dengan yang namanya sampah plastik. Benar juga ya, apa yang disampaikan oleh ibu guru saya tadi. Ternyata masalah sampah menjadi masalah yang serius juga di sekolah saya.
Ternyata ini masalahnya, sampah-sampah yang selalu dibersihkan oleh Ama Adi setiap hari. Teman-teman, kalian sadar tidak kalau selama ini banyak sampah plastik yang berserakan di sekolah kita ini? Dan itu yang selalu dibersihkan oleh Ma Adi setiap harinya. Lalu kemana Ma Adi akan membuang sampah-sampah itu? Tinggal dibakar aja. Tidak bisa begitu. Menurut ibu guru kita, bahwa dampak dari pembakaran sampah plastik itu sangat berbahaya. Seperti asap pembakaran yang terhirup dapat menyebabkan kanker. Dan berdampak melepaskan CO2 yang memperparah pemanasan global. Bahaya juga ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita buang saja ke sungai? Kan sekolah kita dekat dengan sungai. Jangan, membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan pendangkalan sungai dan terjadi penyumbatan aliran air sungai sehingga terjadi banjir. Itu bukan memberi solusi. Oh, jadi harus ada usaha dari kita nih. Tapi apa ya? Solusi untuk mengurangi sampah plastik ini. Ternyata itu sudah menjadi masalah global, khususnya Indonesia. Untuk meniadakannya sangat tidak mungkin, teman-teman. Tapi paling tidak kita itu harus ikut andil dalam pengurangan penggunaan plastik ini. Dan dengan menguranginya, kita sudah menjadi pahlawan untuk bumi kita ini. Betul juga. Lalu bagaimana cara menguranginya? Begini, teman-teman. Kita membeli makanan, minuman ini, dan setelah dinikmati, kita membuang sampahnya. Inilah yang menjadi sampah utama yang selalu dibersihkan oleh Ama Adi itu, dan bahkan merusak lingkungan sekolah kita ini. Mulai sekarang, kita jangan lagi membeli minuman seperti ini. Bagaimana kalau kita bawa saja dari rumah? Bawa botol minuman sendiri untuk minum di sekolah, sehingga kita bisa berhemat. Ya, benar juga yuk. Dan juga dari menghemat kita bisa menabung uangnya. Cerdas yuk. Untuk lebih sempurnanya dalam mengurangi sampah plastik ini, kita bisa membawa bekal sendiri dari rumah menggunakan Tupperware. Dan untuk air minum, kita bisa membawa dari rumah menggunakan tumbler tanpa harus membeli di sekolah. Ya, saya setuju. Paling tidak kita bisa berbuat sesuatu untuk bumi kita dan menjadi pahlawan untuk lingkungan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mulai besok, kita bawa tumbler dan Tupperware untuk tempat makanan dan minuman kita. Setuju ya? Setuju. Bapak dan Ibu guru, dari video pendek tersebut terlihat bahwa murid merasa leluasa untuk mengeksplorasi potensinya dan menemukan pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, serta dapat mengembangkan sikap positif pada diri mereka. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Baiklah Bapak Ibu Guru, semoga kita dapat terus melakukan pengembangan diri
dengan tetap memperhatikan kodrat anak di setiap pembelajaran. Bapak dan Ibu guru, salam dan bahagia.